siapa? Kami, Bu. Silakan pimpin doa. Semuanya perhatian, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya Ibu cek absen kehadiran dulu ya. Ya, Bu. Ibu cek absennya dulu ya. Ya, Bu. Regina Datur Farma, Ada, Bu. Irfan Maulana, Apa, Bu? apa? Mutiara, Sakit, Bu. ada suratnya? Ada tadi, Bu. Ada. Andi Edis Masukma, Hadir, Bu. berarti satu sakit, dua sekolah. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak semua sehat? Sehat, baik, Bu. Alhamdulillah semua anak-anak ibu sehat walafiat. Ibu harap kalian tetap semangat meski keadaan kita di tengah pandemi ini. Biar bagaimanapun kesehatan kita tetap dijaga ya, seperti banyak minum air putih, menjalankan protokol kesehatan. Bagaimanapun mencegah lebih baik daripada Ngobati. baik. Apa semua sudah bisa mengikuti pembelajaran dari ibu hari ini? Siap, Bu. Oke, sebelum masuk, siapa yang ingat materi yang dari minggu kemarin? Saya, Bu. Siapa nih tentang apa? Kemarin kita belajar tentang pengertian pemerintahan pusat dan daerah, Bu. Ya, terima kasih, betul. Siapa Anda yang bisa menyebutkan pengertian pemerintahan pusat? Lupa-lupa ingat, Bu. Silahkan dicoba dulu. Silakan Anda. Pemerintahan pusat adalah pemerintahan yang berada di pusat, Bu. Contohnya? Contohnya seperti itu, Bu. Lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif. Baik, terima kasih kepada Fani dan Luci telah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Sebelumnya, pengertian pemerintah pusat itu merupakan pemerintah yang benar, pemerintah yang berada di pusat. Contohnya seperti presiden, wakil presiden, menteri negara. Kalau yang disebutkan Fani tadi seperti eksekutif, yudikatif, dan eksekutif itu merupakan lembaga negara. Apa di sini paham? Paham, Bu. Selanjutnya tentang pemerintahan daerah. Apa itu pemerintahan daerah? Siapa yang bisa Bu, menyebutkan? saya, Bu. Ya, silakan Ananda. Pemerintah daerah sama halnya seperti pemerintahan pusat, Bu. Itu pemerintahan yang ada di lingkungan daerah, Bu. Apa contohnya? Contohnya gubernur, bupati, Bu, wali kota, Bu. Oke, terima kasih kepada Fani dan Luci. Ya, pemerintahan daerah yaitu pemerintah yang penyelenggaranya urusannya pemerintahan daerah seperti DPRD, menurut azas otonomi dan tugas prinsipnya diatur di daerah. Seperti contohnya gubernur, DPRD tingkat 1, wali kota, bupati, dan kepala desa dan lurah. Gitu. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Sebelumnya Ibu sebutkan tujuannya ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dapat memahami hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya Ibu sudah menugaskan Ananda untuk membaca dan memahami tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Dan sekarang apa itu hubungan struktural? Yang berkaitan, Bu. Berkaitan dengan apa? Pusat dan daerah. Ya, kurang paham, Bu. Ada dibaca tapi kurang paham, Bu. Oke, baiklah. Hubungan struktural secara struktural, pemerintahan pusat merupakan penyelenggara urusan pemerintah di tingkat nasional, sedangkan pemerintahan daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintah di daerah masing-masing bersama DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip NKRI. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Baik Anda, dari yang Ibu jelaskan tadi, ada yang bisa mengulangnya? Coba saya, Bu. Ya, silakan Fani. Jadi pemerintahan pusat itu hubungannya dengan struktural dengan pemerintahan daerah. Ya, pemerintahan pusat itu yaitu mengurus di tingkat nasional, Bu. Sedangkan daerah itu di otonomi daerah mengurus di lingkungan daerah bersama DPRD. Nah, hubungan struktural itu pemerintahan pusat terletak di atas, lalu
bagannya di bawah pemerintahan provinsi, lalu pemerintahan kabupaten atau kota, Bu. Jadi itulah struktural dari hubungan struktural antara pemerintahan pusat dan daerah, Bu. Oke, baik, terima kasih. Apresiasi untuk Fani dulu. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang hubungan pemerintahan pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, di sini Ibu memberikan penugasan, yaitu pembagian kelompok kecil dulu. Ananda bagi dengan teman sebangkunya, yaitu tentang, boleh dicatat? Bu. Boleh Ananda cari di buku ataupun di internet sumbernya, tapi tidak blogspot ya. Ya, Bu. Ananda pahami tentang hubungan pemerintahan pusat dan daerah berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Ibu nomor 1 tadi undang-undang pasal berapa, Bu? pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Bu, lanjut, Bu. Yang kedua, pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, pasal 18B. Ya, Bu. Ananda pahami, lalu Ananda tuangkan di dalam buku. Dalam buku Ananda tuangkan dalam buku itu yang singkat-singkat aja, nggak usah terlalu panjang. Ya, Bu. Beri waktunya 20 menit. Bu. Nah, lanjutkan. Bu. Ya, silakan lanjutkan dulu. Ananda? Sudah, Bu. Bentar, Bu. Oke, siapa yang mau tampil duluan? Saya, Bu. Ya, silakan Fani. Itu tentang yang 18A aja dulu ya. 18 saja dulu, Ya. Bu. Baiklah, saya mendapatkan hubungan pemerintah pusat dan daerah berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang ketiga, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Yang keempat, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Yang kelima, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Yang keenam, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Yang ketujuh, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Mungkin itu saja yang didapatkan, Bu. Ya, terima kasih. Kita apresiasi buat Fani dulu. Apakah Ananda yang lain jawabannya? Atau sama dengan Fani semua? Sama, Bu. Oke, kita lanjut dulu. Yang pasal 18A dan 18B, siapa yang bisa menyebutkan? Uci? Itu bisa. Uci bisa? Ya, Bu. Ya, silakan. Hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama yaitu
hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, antara provinsi dan kabupaten kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Yang kedua, hubungan keuangan, layanan umum, manfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan berdasarkan undang-undang. Sedangkan menurut pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, pertama, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Bagus sekali Luci yang telah menjelaskan kepada kita semua secara detail dan rinci. Terima kasih kepada Luci. Kita beri apresiasinya dulu. Adakah Anda semua yang lain jawabannya daripada Luci? Tidak, Bu. Sama, baik. Bu. Terima kasih kepada Anda semua yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini. Oke, baik. Dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Bu, saya Bu. Silakan Bani. Baiklah, hari ini kita telah mempelajari hubungan struktural dari pemerintahan pusat dan daerah. Dilihat dari strukturalnya, dari fungsionalnya, dari Undang-Undang Dasar 1945-nya, Bu. Mungkin itu saja, Bu. Ada yang bisa menambahkan jawaban dari Fani? Lucu, Bu. Ya, silakan. Mengenai tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan fungsionalnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, lebih menekankan kepada fungsi dan wewenang dari pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan, serta beberapa pasal yang mengatur tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah, yaitu pasal 18, 18A, 18B Undang-Undang Dasar 1945, Bu. Ya, benar sekali. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang hubungan pemerintahan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Hubungan struktural itu hubungan yang mengatur secara struktur. Kalau pemerintahan pusat mengatur di wilayah provinsi dan sedangkan pemerintahan pusat mengatur di daerah, kabupaten atau Kota. Sedangkan hubungan fungsionalnya yaitu hubungan yang mengatur menyangkut tentang pembagian tugas dan wewenang yang harus dijalankan dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara baik. Sedangkan menurut undang-undang sesuai yang telah disampaikan Anda semua. Tidak perlu lagi Ibu jelaskan lagi kan? Tidak, Bu. Paham, Bu. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebelumnya Ibu terima kasih kepada Anda semua yang telah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran kita. Semoga apapun ilmu yang Anda dapatkan bisa bermanfaat ke depannya. Amin. Amin. Untuk tugas minggu depan, silakan buka buku catatan Anda. Ya, Bu. Bravo. Untuk mendalami materi kita pada hari ini, Ibu memberi tugas kepada Anda tentang mencari kasus, yaitu pemerintahan pusat, baik di dalam pemerintahan pusat atau di dalam pemerintahan daerah. Anda boleh mencarinya dalam media elektronik ataupun di dalam surat atau surat kabar media cetak seperti itu. Internet ya, Bu. Ya, kalau di internet silakan Anda print, terus Anda tempelkan di dalam buku catatan Anda. Baik, Bu. Masing-masing Anda mencari 2 kasus, oke? Minggu depan, Bu. Ya, minggu depan. Baik, Bu. Minggu depan Ibu tagih ya kepada Anda. Baik, Bu. Minggu depan Ibu tagih tidak ada membuat tugas, itu tugasnya Ibu kosongkan nilainya, oke? Baik, Bu. Bu. Sudah termasuk dalam nilai tugas Anda semua. Baik, Bu. Baiklah, Ibu akhiri karena waktu kita sudah habis. Untuk materi kita minggu depan, yaitu kita membahas tentang faktor-faktor yang menentukan hubungan pusat dan daerah dalam otonomi. Silakan Anda baca buku berbagai sumber buku ataupun di dalam internet. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham? Bu. Paham, Bu. Sudah paham mengenai tugas? Tidak, Bu. Oke. Ingat waktu, Ibu akhiri
pada pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.